Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Para pemirsa sekalian, berkaitan dengan Rabu terakhir di bulan Shafar, kita akan membahas tentang Rabu Pungkasan atau Rabu Buka Wekasan dalam kajian, di mana kita ketahui dalam masyarakat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap Rabu terakhir bulan Shafar, sebagian besar kaum muslimin khususnya di Nusantara melakukan sholat sunnah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari berbagai malapetaka. Hal ini didasarkan pada keterangan yang terdapat dalam kitab Mujarabat Ad-Dairobi Al-Kabir yang berbunyi, sebagian orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa setiap tahun akan turun 320.000 malapetaka. Semuanya terjadi pada Rabu terakhir bulan Shafar, sehingga hari tersebut menjadi hari tersulit dalam hari-hari dalam tahun itu. Maka barang siapa yang menunaikan sholat pada hari itu sebanyak 4 rakaat, 2 kali salaman, setiap 2 rakaat melakukan salam, kemudian melakukan sholat lagi, 2 rakaat lagi. Dalam setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Kautsar atau Inna A'tainakal Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 15 kali, ada yang mengatakan 5 kali, serta Mu'awwidatan atau Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas masing-masing 1 kali. Lalu berdoa dengan doa yang nanti akan disebutkan, maka Allah akan menjaganya dari semua malapetaka yang turun pada hari tersebut. Hari Rabu yang disebutkan dalam keterangan tadi disebut dengan Rabu Pungkasan. Persoalannya, sejauh manakah legitimasi agama atau pengakuan agama Islam terhadap Rabu Wekasan atau Rabu Pungkasan seperti dalam keterangan kitab Mujarabat Ad-Dairobi Al-Kabir di atas. Menjawab pertanyaan ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Pertama, pernyataan sebagian orang-orang yang ma'rifat tersebut, atau dalam kata lain sebagai waliullah, kekasih-kekasih Allah, dalam kacamata agama disebut dengan ilham. Para ulama usul fiqih mendefinisikan ilham dengan pikiran hati yang datang dari Allah. Berkaitan dengan ini, Syekh Ibnu Taimiyah, ulama panutan kaum Wahabi, berkata dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa min usuli ahli sunnah at-tashbiq bi karamatil awliya wa ma yajrillahu ala aydihim min khawariqil 'adat fi anwa'il ulum wal mukashafat. Di antara prinsip ahli sunnah adalah mempercayai karamah wali dan apa yang dijalankan oleh Allah melalui tangan-tangan mereka berupa perkara yang menyalahi adat dan berbagai macam ilmu pengetahuan dan mukasyafah. Pernyataan Syekh Ibnu Taimiyah di atas mengharuskan kita mengakui adanya berbagai macam ilmu pengetahuan dan mukasyafah yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Dengan demikian, dalam perspektif agama, ilham maupun mukasyafah sebagian wali Allah di atas tentang berbagai macam malapetaka yang diturunkan pada hari Rabu terakhir bulan Shafar menemukan legitimasinya dalam akidah Islam. Kedua,
Mayoritas ulama berpendapat bahwa ilham tidak dapat menjadi dasar hukum Islam. Wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Ilham yang dikemukakan dalam kitab Mujarabat Ad-Dairabi Al-Kabir di atas tidak dalam rangka menghukumi sesuatu dalam perspektif Islam. Ilham di atas hanya informasi perkara gaib tentang turunnya malapetaka pada hari Rabu terakhir di bulan Shafar. Dengan demikian, ilham tersebut tidak berkaitan dengan hukum, tetapi berkaitan dengan informasi perkara gaib yang biasa terjadi kepada para wali Allah, seperti dikemukakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah di atas. Ketiga, dalam ilmu tasawuf, ilham maupun mukasyafah seorang wali tidak boleh dipercaya dan diamalkan sebelum dikomparasikan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Apabila ilham dan mukasyafah tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bisa dipastikan benar adanya. Akan tetapi, apabila ilham dan mukasyafah tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu jelas salah dan harus ditinggalkan jauh-jauh. Kaitannya dengan ilham atau mukasyafah rebo wakasan atau rebo pungkasan yang diterangkan dalam kitab Mujarabat Ad-Dairabi Al-Kabir di atas, ada dasar yang menguatkannya. Rasulullah SAW bersabda, "An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhiru arbi'a fi syahri yaumu nahsin mustamir rawahu Waqi' fil Gharib Ibnu Mardawiyah fi tafsir wal Khatib al-Baghdadi." Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti Al-Jami' di dalam kitab Jami' Al-Saghir fi Ahaditsil Bashir An-Nadhir, Al-Hafiz Ahmad Al-Sadiq Al-Ghumari Al-Madawi La'al Al-Jami' Al-Saghir Syarh Hayil Manawi di 1 halaman 33, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabu terakhir dalam sebulan adalah hari terjadinya sial terus, yaumun nahsin mustamir. Hadis riwayat Waqi' dalam Al-Ghurar, Ibnu Mardawai dalam tafsir, dan Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Jami' Al-Saghir juz 1 halaman 4, dan juga diterangkan oleh Al-Hafiz Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari, juga oleh Al-Mudawi li Jami' Al-Saghir wa Syarh Hayil Munawi juz 1 halaman 33. Hadis di atas kedudukannya memang dhaif atau lemah, tetapi hadis tersebut lemah. Meskipun hadis tersebut lemah, posisinya tidak dalam menjelaskan sesuatu hukum, tetapi berkaitan dengan bab tarhib wa tarhib, anjuran dan peringatan, yang disepakati otoritasnya di kalangan ahli hadis sejak generasi salaf. Ingat, yang menolak otoritas hadis dhaif secara mutlak keseluruhannya bukan ulama ahli hadis, akan tetapi kaum Wahabi abad modern yang dipelopori oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa hari Rabu terakhir dalam setiap bulan adalah hari datangnya sial terus-menerus. Keempat, berkaitan dengan bulan Shafar, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya sebagai berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala safara wala hamat, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penyakit menular, tidak ada kepercayaan datangnya sial dari bulan Safar, tidak ada kepercayaan bahwa orang mati rohnya menjadi burung yang terbang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam menafsirkan kalimat wala safaro dalam hadis di atas, Al-Imam Al-Hafiz Al-Hujjah Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama salafi dan murid terbaik Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau berkata sebagai berikut. Maksud hadis di atas, orang-orang jahiliyah meyakini datangnya sial dengan bulan Safar. Mereka berkata Safar adalah bulan sial. Maka Nabi SAW membatalkan hal tersebut. Pendapat ini diceritakan oleh Abu Dawud dari Muhammad bin Rashid Al-Makhuli, dari orang yang mendengarnya berpendapat demikian. Barangkali pendapat ini yang paling benar. Banyak orang awam yang meyakini datangnya sial pada bulan Safar dan kadang melarang bepergian pada bulan itu. Meyakini datangnya sial dengan bulan Safar termasuk jenis ziyarah atau meyakini adanya pertanda buruk yang dilarang. Itu diterangkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 148. Kelima, dalam hadis sebelumnya dinyatakan bahwa Rabu terakhir setiap bulan adalah hari datangnya sial. Sementara dalam hadis berikutnya membatalkan tradisi jahiliyah yang merasa memperoleh ketidakberuntungan pada bulan Safar. Dari sini, Rabu terakhir di bulan Safar disebut dengan Rabu Pungkasan. Hal ini agaknya melegitimasi ilham atau mukasyafah sebagian wali Allah di atas dengan turunnya berbagai malapetaka di bulan Safar. Yang keenam, terkait dengan amaliyah sholat 4 rakaat di atas, bagaimana posisi hukumnya? Secara fikih, sholat tersebut tidak mungkin dikatakan sebagai sholat sunnat rebu waqatan atau diniyati usolli sunnatan fi arbi'i yaumi fi yaumil arbi'i Safar min Safar atau yang lain-lainnya, yakin sholat sunnah rebu waqasan atau rebu pungkasan, itu tidak bisa karena dalilnya tidak ada. Tetapi melakukan sholat tersebut tentunya boleh-boleh saja dengan melakukannya sholat sunnah mutlak usolli sunnatan rakaat ini dengan harapan terhindar dari berbagai malapetaka, atau juga dilakukan dengan cara sholat hajat, melakukan sholat sunnah hajat, atau boleh juga dilakukan dalam bentuk sholat sunnah duha dan kemudian membaca ayat surat-suratnya sesuai dengan perintah yang di atas, kemudian membaca doanya juga. Tapi dalam konteks ini Al-Imam Al-Hafiz Al-Hujjah Zainuddin Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama salafi dan murid terbaik Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berkata dalam kitabnya Lataiful Ma'arif yang mengatakan, meneliti sebab-sebab keburukan seperti melihat perbintangan dan semacamnya termasuk ziarah yang dilarang. Orang-orang yang meneliti hal tersebut biasanya tidak menyibukkan diri dengan amal-amal yang baik dan dapat menolak bala. Bahkan mereka memerintahkan agar tidak meninggalkan rumah dan tidak bekerja. Ini jelas tidak mencegah terjadinya keputusan dan ketentuan Allah. Di antara mereka ada yang menyibukkan diri dengan perbuatan maksiat. Hal ini jelas memperkuat terjadinya malapetaka. Ajaran yang dibawa oleh syariat adalah tidak meneliti hal tersebut, berpaling darinya, dan menyibukkan diri dengan amal-amal yang dapat menolak bala seperti berdoa, berzikir, bersedekah, memantapkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 143. Jadi
keterangannya pada hari Rabu ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari 3.320.000 bala sampai setahun kemudian. Mungkin menurut sebagian mufasir ada yang mengatakan bid'ah atau apalah. Tapi menurut sebagian mufasir lain mengatakan bahwa sholat hajat atau sholat sunnah di hari Rebo pungkasan itu bisa dilakukan selagi masih dalam koridor keislaman dan jauh dari perbuatan musyrik. Salat tolak bala atau sering disebut dengan salat hajat ini dikerjakan 4 rakaat. Nah, kemudian berdoa dengan membaca, diawali dengan basmalah, kemudian membaca hamdalah dan ditambahi dengan sholawat, kemudian membaca doa Allahumma ya syadidal wa ya syadidal mihal ya azizu ya ma dhallat li'izzatika jami'u khalqik ikfini min jami' syarri khalqik ya muhsin ya mujmal ya mujammil ya mutafaddil ya muntaqim ya mutakarrim ya man la ilaha illa anta irhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisirril hasan wa akhi wa jaddihi wa abi wa ummihi wa bani ikfini syarra hadzal yawm wa ma yanzilu fihi ya kafiyal muhimmat ya dafi'al baliyat fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut dari seluruh bala sampai akhir tahun. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan kita mengenai salat Arba'ah wa Asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.